Ya, jadi peradaban di masa Rasulullah ini akan kita kaji untuk memulai peradaban dan pemikiran Islam yang akan kita kaji bersama dalam satu semester ini. Jadi ada peradabannya, maksudnya bagaimana sih masa Rasulullah itu sehingga tergambar nanti ya perjalanan dari masa Rasulullah sampai Indonesia. Ya, ini oh seperti ini, ada dinamika. Tapi tidak hanya peradaban, juga dalam masalah pemikiran. Nah, sesudah masa Rasulullah, kita kenal ada Khulafa Ar-Rasyidun selama 30 tahun ya, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dalam masa ini peradaban semakin kompleks ya, terutama permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, dinamika mulai katakanlah ada intrik-intrik politik, ya, intrik-intrik politik. Misal ketika Rasulullah memimpin semuanya kan satu pimpinan. Tapi ketika Rasulullah meninggal, nah, Sayyidina Abu Bakar ini sebelum ditunjuk sebagai khalifah, ini kan sudah mulai panas-panasan, ya kan, antara kaum Muhajirin dan Ansor. Orang Ansor menunjuk ini, Muhajirin menunjuk ini, hampir geger-gegeran gitu ya. Nah, itu memang seperti itu politiknya. Itu masalah peradabannya. Begitu juga dalam pemikiran hukum Islam atau ekonomi Islam di masa Khulafa Ar-Rasyidin ini juga berkembang karena berkembangnya wilayah ya, Islam dan juga banyak umat yang sudah masuk Islam sehingga banyak kompleks masalah. Misal di masa Abu Bakar dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Misal mengumpulkan mushaf, ya menyalin mushaf. Ini begitu juga memerangi orang yang menolak membayar zakat. Ya. Jadi hal itu kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar sesudah 2 tahun pemerintahan Abu Bakar. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab ini banyak sekali fatwa-fatwanya, istihad-istihadnya yang seakan menyelisihi pada masa Rasulullah. Misal masalah terkait tentang wakaf ya di Mesir, penaklukan Mesir ya yang biasanya dibagikan kepada pasukan ya yang ikut serta berperang, tetapi itu justru ditahan, misalnya diwakafkan. Nah, ini kan istihad Umar. Begitu juga masalah haddu syaribil khamri. Ya. Jadi pada masa Umar, kalau Rasulullah itu menetapkan 40 pukulan cambuk. Tapi ternyata pada masa Umar itu dilipat gandakan, jadi 80 pukulan cambuk. Nah, dan banyak lagi fatwa-fatwa atau istiadat-istiadat Rasulullah yang pada masa Umar ya, dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan di masa Umar ini dibentuk juga Baitul Mal. Nah, ini mungkin nanti dikaji teman-teman dari konsentrasi ekonomi. Nah, 30 tahun berlangsung, kita masuk ke sesudah itu. Ya. Jadi di khulafah juga ada namanya fuqaha sahabat. Nah, ini yang nanti dan istihad-istihad para sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu ya ahli fikih, gitu. Karena sahabat Rasulullah itu ada 124.000 sahabat, sama seperti jumlah para nabi, ya 124.000 sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam hasyiahnya. Eh, jadi tidak semua itu ahli fakih gitu ya. Tidak semua itu jadi guru gitu. Ada yang jadi pedagang dan lain-lainnya. Ya, ini kita akan kaji itu. Ya, kemudian di periode Daulah Umayyah, periode Daulah Umayyah yang di Damaskus, periode satu, sesudah terjadinya fitnah, ya, terutama pada masa Sayyidina Ali, ini ada fitnah yang sangat besar. Makanya kita mengkaji Islam itu kalau hanya sebatas teoritis, ya, tanpa melihat sejarah, maka kita akan diguyu, gitu ya. Karena di dalam pada masa sahabat aja udah banyak konflik gitu. Ya, memang sahabat adalah khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi. Tapi
di sana juga ada banyak konflik yang mungkin kita perlu harus tahu untuk belajar itu atau menghindari konflik sesudahnya. Misal ketika Sayyidina Ali itu ada konflik misal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Di Sayyidina Ali ini sepupu Nabi dan menantu Nabi, konflik dengan Sayyidah Aisyah, istri Nabi, ya kan? Di perang Jamal, ya. Ma'rakatul Jamal. Ini luar biasa, ya. Begitu juga konflik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah di Ma'rakah As-Siffin, ya. Ma'rakah Siffin. Nah, ini juga luar biasa. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Sama-sama misal Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah ini ya orang Quraisy, juga termasuk kutabul wahyi, para penulis wahyu. Nah, ya ini kalau masuk dalam ranah politik itu nanti seperti itu. Nah, maka kemudian setelah Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Muawiyah tahun 41 mendirikan daulah tersendiri yang namanya Daulah Umayyah yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muawiyah. Nah, ini berlangsung sampai 90-an tahun ya di Damaskus. Nah, kalau pada masa sahabat itu kan fuqahanya fuqaha sahabat. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini adalah peralihan antara sahabat dengan eh, tabiin, sehingga ini masa-masa peralihan ini apa melahirkan dua kutub. Ada era transisi ini, ada madrasah ahli hadis dan juga madrasah ahli ro'yi. Ya, ahli hadis terutama di Mekah dan Madinah, dan ahli ro'yi itu ada di Kufah. Nah, siapakah madrasah-madrasah ini? Nah, ini segaris dengan pengkajian di apa Muqaranatul Madhab ya. Kemarin sama-sama ya perbandingan madhab. Prof. Mahrus, Pak. Prof. Maruf. Ya, itu Muqaranatul Madhab. Nah, masuk sesudah itu periode Daulah Abbasiyah. Bagaimana Abbasiyah itu terbangun? Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya. Jadi Abbasiyah ini saingannya Umayyah. Maka ketika si Umayyah terbangun, nah Abbasiyah ini tersisir. Jadi Abbasiyah itu sebenarnya kalannya Abdullah bin Abbas. Ya, maka dinisbahkan kemudian Abbasiyah. Jadi ketika masa Daulah Umayyah ini, klan-klan dari Sayyidina Ali, ya kan tadi ada konflik politik gitu ya. Era-era Siffin itu tahun 40-an atau sebelumnya itu 40 Hijriah misalnya. Nah, ini sehingga klan-klan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya itu dibantai pada masa Daulah Umayyah. Misal Sayyidina Hasan itu diracun pada masa Yazid, ya. Diracun oleh istrinya sendiri tetapi atas perintah Yazid, Yazid bin Muawiyah, hingga mati. Begitu juga masa Yazid Sayyidina Husain. Nah, ini terjadi namanya Karbala itu kan. Eh, Karbala, Karbun Wabala. Ini. Jadi Sayyidina Husain jadi untuk mampu mengokohkan posisi ya, katakanlah posisi kepemimpinan di Umayyah, maka Umayyah ini harus menundukkan kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Jadi di dalam politik, katakanlah sejarah peradaban Islam itu tidak boleh ada dua matahari yang bersinar. Ya, istilahnya itu tidak boleh ada dua pimpinan. Maka kekuatan-kekuatan di Mekah, di Madinah, dan di tempat-tempat yang lain harus tunduk seperti itu. Nah, misal Mekah itu masih saat itu adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi ini adalah anaknya Zubair bin Awam dan juga sekaligus cucunya Abu Bakar As-Siddiq, karena Zubair bin Awam ini nikah dengan anaknya Abu Bakar. Nah, saat itu dia memimpin kota Mekah. Nah, maka karena tidak mau tunduk pada Muawiyah atau Daulah Umayyah, maka dia pun dihajar, dibom dulu sampai terjadi
hampir-hampir ya Mekah itu hancur ya. Jadi Ka'bah itu hampir-hampir hancur pada masa itu. Ya, begitu juga kekuatan dari klan Sayyidina Ali. Nah, jadi Husain ini kan eh, apa saat itu di Mekah, terus pengen ya udah kamu ke sana aja. Diundang oleh penduduk Kufah karena Sayyidina Ali itu pusat pemerintahnya di Kufah untuk dijadikan pemimpin tandingan Sayyidina apa di era Umayyah. Nah, tapi ke sana ini dia itu menjemput takdir. Ya, ini memang rumit ini permasalahan Sayyidina Husain. Ya, menjemput takdir atau bagaimana ini? Karena Rasulullah udah punya apa sabda tersendiri. Ya. Akhirnya dengan rombongannya sekitar 50-an atau 40 ini dikepung oleh 1.000 orang dan dibantai saat itu. Peristiwa itulah kemudian dikenal dengan Karbala, Karbun Wabala yang sampai saat ini dirayakan oleh orang-orang Syiah dengan melucuti tubuhnya sendiri dengan pedang sebagai simbol penebusan dosa mereka karena tidak bisa menyelamatkan Husain. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, makanya di klan inilah ya, klan Abbas kemudian klan Sayyidina Ali kemudian bergabung membentuk gerakan bawah tanah katakanlah. Nah, ini kemudian hingga akhirnya Umayyah melemah dan Abbasiyah kemudian muncul kemudian membalaskan dendam itu ya. Makanya 132 klan Umayyah dihabisi oleh Abbasiyah. Nah, dari situ muncullah Abbasiyah. Nah, ini kan peradaban yang mungkin kalau kita peradaban Islam itu indah. Tapi kalau kita masuk-masuk hal-hal seperti ini, peradaban Islam itu peralihan kepemimpinan tumbalnya adalah darah. Ya, tumbalnya itu darah. Maka kita syukur kalau proses pemilu ini nggak ada darah yang mengalir itu luar biasa. Ya, Abbasiyah. Nah, masuk di Abbasiyah ini lebih lama karena dia berlangsung antara 132 Hijriah sampai tahun 500-an ya. Nah, tetapi dalam fasenya itu ada beberapa fase yang akan dilalui di fase kekuatan. Jadi dari era-era ini 11 raja ya. Setelah itu nanti ya, fase lemah ya. Kemudian fase Buaiyah ya. Fase Turki dan fase Syiah Buaiyah ya. Syiah Buaiyah. Jadi ada beberapa fase di Abbasiyah. Nah, ini terutama kita akan mengkaji yang fase pertamanya saja. Jadi antara 132 sampai ya tahun 300-an lah. Ya, ini memang puncak-puncaknya. Kenapa? Peradaban ini luar biasa. Ya, sampai katakanlah Islamisasi itu sampai ke Nusantara. Bahkan nanti ya bagaimana pe- para ulama Arab itu sampai ke Nusantara dan menulis kitabnya namanya Ajaibud Dunya. Itu yang ditulis oleh As-Sairafi tahun 250-an. Nah, begitu juga di masa ini adalah puncak keemasan madhahib-madhahib fikih ya. Jadi ini tumbuh fikih-fikih apa eh, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya serta munculnya ulama-ulama madhahib ya. Jadi ada ulama-ulama hadis ada Imam Bukhari. Jadi menarik. Nanti kita akan kaji jejaring mereka. Misal Imam Imam Hanafi itu muridnya Imam Ja'far As-Shadiq ya, bin Bakir. Ya. Juga temannya Imam Zuhri. Nah, Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Muhammad Syaibani yang menjadi guru muridnya Imam Hanafi. Lah, Syafi'i sendiri adalah gurunya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini temennya Imam Bukhari. Nah, nanti ada cerita pas
Imam Bukhari udah lulus kuliah gitu ya. Ri, kamu di Baghdad aja ngajar sini. Nggak usah balik. Nggak mau, aku mau balik ke Khurasan. Jadi ke apa? Uzbekistan. Gitu. Nah, ini. Maka beliau kemudian tinggal di sana sampai kemudian diasingkan oleh pemerintah di Khortang ya sehingga meninggal di sana Imam Bukhari ya Uzbekistan yang saat ini namanya Uzbekistan. Nah, itu temannya Imam Ahmad itu ada banyak cerita yang sudah saya tulis. Kemudian Imam Bukhari muridnya Imam gurunya Imam Muslim dan kemudian banyak ulama-ulama hadis yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi luar biasa masa-masa itu. Nah, tetapi ini kalau kita lihat ulamanya luar biasa. Tapi lihat politiknya juga ngeri sekali ya. Ngeri sekali membangunnya. Ya tadi klan Abbas dan klan Ali ya. Setelah ini tetapi ketika setelah terbangun Daulah Abbasiyah, nah, klan Ali disisihkan. Justru mereka justru ya dikejar-kejar gitu ya. Makanya kenapa kok nggak ada klan Ali yang menjadi ulama besar? Maksudnya keturunan Rasulullah yang dikenal sebagai ulama madhab itu nggak ada kan? Misal Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, itu karena kondisi politik yang luar biasa. Kayak ada buku namanya Muqatilut Thalibin ya. Para pembantai klan Thalibin, misalnya klan Sayyidina Ali. Makanya misalnya bicara tentang Syiah ini ya sebenarnya agak rumit juga. Ya, lah dari Abbasiyah nanti kita nyebrang, jadi ke Islam Eropa. Nah, tapi yang kita kaji di sini nanti lebih ke Andalusia dulu ya. Jadi di Andalusia bagaimana penyebaran Islam di sana, peradaban dibangun, dan bagaimana hukum Islam ya. Di sana yang terbangun, terutama madhab Maliki ya. Memang ada salah satu namanya Lais bin Lais, eh, salah seorang muridnya Imam Malik saat itu masih muda, itu yang berasal dari Eropa, dari Spanyol. Nah ini kemudian ketika Daulah Umayyah dibantai oleh Abbasiyah 132 Hijriah, nah ini keturunan mereka kemudian mengungsi ke daerah Afrika Utara ya melalui Libya, Maroko, Tunisia, Maroko. Hingga kemudian ketika mereka memiliki kekuatan ya mampu kemudian menaklukkan daerah Spanyol. Nah, ini bagaimana sejarahnya seperti itu dan bagaimana kontribusi para ulama. Nah, sebenarnya saya pengen masukkan juga Islam Turki karena kalau Eropa itu kan Andalusia adalah perbatasan antara Afrika dengan Eropa, sedangkan Turki adalah batas antara Eropa dengan Asia. Ya, kayak sekarang Istanbul, kota Istanbulnya sendiri itu adalah bagian dari Eropa. Makanya kalau kita lihat Liga Champion itu kan kadang ada beberapa klub dari Turki. Ada Fenerbahce gitu ya. Apalagi itu kan dari Turki. Ya, saya pernah ke Istanbul itu bagian Turki. Tapi kalau udah melewati lorong yang bawah laut itu tol bawah laut, nah ini itu nanti masuk ke Asia. Ya, kalau Istanbul itu Eropa karena Istanbul itu yang dulu namanya Konstantinopel. Nah, tapi ini tidak kita bahas ini. Eh, kita langsung masuk ke setelah pertemuan itu kita masuk ke apa? Ke Indonesia. Nah, di Indonesia bagaimana kita akan mengkaji Islamisasi Indonesia? Ini apa? Islamisasi Indonesia ini dimulai pada masa-masa tadi ada Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Meskipun ada yang mengatakan pada masa Sayyidina Utsman itu sudah ada yang memulai. Nah, kemudian bagaimana kemudian terbangunnya Samudra Pasai, Perla, dan bagaimana apa kontribusi ulama itu membumikan hukum Islam di Samudra Pasai. Karena Samudra Pasai ini cukup panjang ya, dari abad ke-12 sampai abad ke-15. Dan pernah Ibnu Battutoh dalam catatannya ya, itu
pernah sampai pada Samudra Pasai, ya, dan menginap selama 15 hari. Ibnu Battuta itu dicatat oleh dia dan sekretarisnya mungkin, ya, di dalam bukunya Tuhfatun Nadhar fi Ghoraibil Amsor, jadi atau dikenal dengan Rihlah Ibnu Battuta. Ibni Battuta. Lah, nah, catatan yang menarik dari Ibnu Battuta sendiri itu apa? Jadi ketika di situ kemudian dia menjelaskan adanya fuqaha, jadi para ahli fikih di Samudra Pasai. Nah, ini sebenarnya yang saya masih eh, ingin menggali lebih dalam lagi, ya, terkait siapa itu fuqaha pada masa itu, ya. Nah, dari Samudra Pasai kita maju ke Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi ketika Samudra Pasai 1524 itu runtuh, ya. Jadi eh, Aceh Darussalam kemudian mendirikan kerajaannya, jadi Ali Mughir Shah. Nah, pada masa abad ke-16, abad 17 ini puncak kejayaannya Samudra Pasai. Aceh. Bahkan tidak hanya Aceh. Jadi nanti akan ada tiga segitiga, segitiga kekuatan umat, kerajaan Islam yang sangat luar biasa di Indonesia saat itu, yaitu Kerajaan Aceh dengan rajanya Iskandar Muda, kemudian Mataram dengan rajanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan di Banten dengan rajanya Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa ini puncak-puncaknya kerajaan itu abad 17. Nah, makanya kalau kita dulu sering baca kita dijajah 350 tahun, itu bukan salah, ya. Karena Belanda itu baru nyicip mendarat ke Indonesia itu 1602. Ya, nah ini. Nah, menariknya apa? Jadi di Kerajaan Aceh ini banyak sekali peradaban yang luar biasa, maksudnya yang bisa kita gali. Begitu juga dinamika hukum Islamnya, ya. Di Aceh banyak sekali ulama-ulama yang meninggalkan karya. Ya. Saya alhamdulillah punya beberapa karya ulama-ulama Aceh dari abad 17. Misal ada Turjuman Al-Mustafid. Ya. Ini tafsir lengkap yang dianggap sebagai tafsir pertama di Nusantara yang lengkap. Itu alhamdulillah saya punya itu. Saya beli di Malaysia. Kemudian ada Mir'atut Thullab. Nah, ini terutama teman-teman yang hakim itu kalau bisa beli kitab ini Mir'atut Thullab. Karena ini berisi tentang, ya, peradilan. Karena Syekh Abdul Rauf Singkil ini adalah qadhi, ya, qadhi Malikul Adil, ya, ketua apa? Ketua hakim gitu, ya. Ketua hakim di masa Sofiyah Sultanah, Sultanah Sofiyatuddin Syah. Jadi menariknya Aceh itu 59 tahun dipimpin oleh ratu. Jadi sebelum Megawati jadi presiden, Aceh 59 tahun ini dipimpin oleh ratu. Udah pernah dengar ini enggak? Nah, 59. Jadi Sofiyatuddin Syah, terus Nakiyatuddin Syah, Kamalatuddin Syah, dan Takiyatuddin Syah. Nah, pokoknya, tapi yang pertama Sofiyatuddin Syah. Ini Kamalah kayaknya terakhir itu. Jadi 59 tahun. Dan qadhinya adalah Syekh Abdul Rauf Singkili. Wah, ini bukan qadhi main-main. Nah, jadi katakanlah salah satu karomahnya, ya, sesudah meninggal itu, ya, ilmu itu adalah bagian dari karomah. Tapi misal ya ketika tsunami di Aceh, salah satu tempat yang tidak terkena tsunami adalah makamnya Syekh Abdul Rauf Singkili. Padahal ada di tepi laut itu, pesisir. Nah, mungkin teman-teman yang hakim yang ada di sana itu bisa itu, ya, eh, nanti atau lihat-lihat di Google itu. Nah, maksudnya Aceh ini sangat menarik. Nah, nanti kita kaji. Kemudian dari Aceh ke Palembang, nah, ini juga terutama di abad-abad 18 banyak ulama-ulama di Palembang gitu, ya. Salah satunya adalah Syekh Abdul Somad Al Falembani. Nah, ini bukunya banyak sekali. Nah, jadi kalau ulama-ulama kita itu punya gudang keilmuan yang sangat banyak sekali, terutama sesudah
era abad 16, jadi abad 17, 18, 19, 20 sampai sekarang itu. Alhamdulillah saya banyak koleksi itu ya. Saya koleksi itu. Nah, karena ini apa beririsan dengan keilmuan yang saya kaji memang. Eh, Kemudian dari ini ke Demak. Nah, Demak. Bagaimana kemudian Islam tersebar di Jawa? Sebenarnya lebih akhir karena di Jawa itu abad 15 baru berdiri Demak itu. Padahal kita lihat tadi di Aceh itu dari abad 9 sudah ada Perla. Kemudian disusul oleh Samudra Pasai. Di Jawa itu termasuk yang ketinggalan, ya, ketinggalan. Ya. Bahkan nanti kita lihat bagaimana orang-orang itu juga, maksudnya para ulama yang dari Arab itu sudah sampai Papua. Ada catatannya itu al-waq-waq gitu, al-waq-waq. Nah, maka ada kata istilah Irian itu diambil dari kata apa? Urian. Urian itu telanjang. Karena memang budaya mereka tidak pakai baju itu udah dari dulu gitu ya. Udah dari dulu. Nah, ini nanti kita kaji. Nah, di Demak bagaimana ya apa pemikiran apa peradaban Islam yang dibangun oleh orang Islam dan juga bagaimana kontribusi ulama dalam membimbing hukum Islam. Nah, sebenarnya saya kira tidak kalah jadi peninggalan sebagai akademisi peninggalan ulama yang paling perlu kita ini ya karya-karya mereka gitu ya. Kita lihat ulama itu mesti meninggalkan kitab. Misal Imam Syafi'i, Imam Ghazali, itu kan udah lama, era-era Abbasiyah gitu ya, era-era Mongol. Tapi kenapa kok mereka masih abadi? Ya karena bukunya itu. Kayak Imam Nawawi gitu ya. Itu karena bukunya itu. Nah, dari Demak yang dibangun oleh Raden Fatah dengan katakanlah para wali, nah ini kemudian melakukan apa penyebaran hingga berhasil mendirikan kerajaan Banten. Sebenarnya Banten ini adalah hasil dari defensif pertahanan ya. Jadi ketika Malaka 1511 direbut diambil alih oleh Portugis ya kan. Kemudian 1524 Samudra Pasai juga kalah dari Portugis. Nah, ini mereka mau ke Jawa, menaklukkan Jawa. Tapi Demak sudah kuat. Sehingga apa? Sehingga Demak sendiri kemudian mau menghalangi mereka. Maka Sunan Gunung Jati ya atau Syarif Hidayatullah ini kemudian di bawah pimpinan Sultan Trenggono sesudah Raden Fatah menuju ke ini ya ke Jakarta kalau sekarang. Ya, di situ menghadang Portugis. Nah, itu dijelaskan oleh Ahmad Sakof dalam Tarikh Banten ini mampu dihadang ya. Yang udah punya meriam. Jadi Sunan-Sunan itu udah punya teknologi meriam saat itu ya. Sudah ya. Sebelum nanti abad 17 ada Turki itu kerjasama dengan Aceh membuat meriam-meriam. Tetapi abad 16 ini ternyata Sultan di Demak itu udah punya teknologi meriam. Nah, ya ini kan luar biasa kan teknologi itu. Nah, sehingga ketika 1527 Portugis kalah, nggak jadi menguasai Jawa. Akhirnya Banten dikuasai dan diamanahkan kepada putranya Sultan Hasanuddin. Dan di sini luar biasa ya. Dulu dibangun madrasah-madrasah Islam ya berbahasa Arab oleh Maulana Yusuf ya. Eh, Generasi raja ketiga atau beberapa itu. Dan salah satu muncul ulama yang ini ya berpengaruh adalah Sultan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini yang nanti di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Syekh Yusuf Makassari ini punya kaitan keilmuan dengan Syekh Abdurrauf Singkili. Ya, Syekh Abdurrauf Singkili ini gurunya Syekh Yusuf. Ya, jadi ini Syekh Abdurrauf Singkili itu belajar di Mekah selama 19 tahun. Nah, muridnya ini belajar di Mekah selama
28 tahun. Nah, maka catatan saya Abdul Rauf Singkili ya, itu saya temukan di kitab-kitab klasik luar biasa. Misal ada di dalam kitab Tuf apa itu? Nuzhatur Riyadh yang ditulis oleh Syekh Al-Mijazi. Jadi Zain Al-Mijazi ya, Zain Al-Mijazi. Abdul Khalik Al-Mizaji ya. Ini ulama Yaman, Mijaj. Jim kalau Yaman itu dibaca G gitu ya. Mijaj atau gimana. Maksudnya Syekh Abdul Rauf. Begitu juga Syekh Yusuf Makassari tertulis di dalam bukunya Abdullah Al-Haddad. Ini sejaman. Bahwa Imam Abdullah Haddad itu ya, gurunya Syekh Abdul Rauf, Syekh Yusuf Makassari. Nah, itu ada di dalam tulisan An-Nafais eh An-Nafais Al-Ulwiyah. Jadi pernah ada tamu dari Cape Town, Afrika Selatan. Eh, Pas saat itu saya masih di Jakarta ya. Eh, Terus aku tanya-tanya tentang Syekh Yusuf Makassari karena beliau itu memang meninggalnya di sana, ya kan. Eh, di Beliau itu nanti ketika era Sultan Ageng ya, anaknya berkhianat, kemudian terjadi perang dengan Batavia, Sultan Ageng ditangkap, Syekh Yusuf Al-Makassari bergerilya, kemudian tapi berhasil ditangkap juga. Dari itu kemudian dia diasingkan di Jakarta, dari Jakarta diasingkan ke Sri Lanka, dari Sri Lanka diasingkan ke Afrika Selatan. Tapi pengasingan ini juga adalah fursoh, kesempatan dia mengislamkan Afrika Selatan. Dan terbukti Islam di sana tersebar ya berkat Syekh Yusuf Al-Makassari itu sehingga dimakamkan di sana dan makamnya sana masih ada di sana ya. Lah, saat itu kemudian dia menjelaskan teman tamu saya itu kalau namanya Abdurrahman Khan. Jadi dari duriah ibunya itu beliau itu masih keturunan Jawa gitu, masa Indonesia itu ya. Lah, menjelaskan jika ada nama Syekh Yusuf itu disebut di dalam kitab An-Nafais Ulwiyah. Jadi Yusuf Al-Jawi. Nah, yang dimaksud adalah Yusuf Al-Makassari. Nah, ini di Kerajaan Banten. Nah, setelah itu kita masuk ke Kerajaan Mataram. Nah, Demak ini masih puncaknya memang di Demak akarnya kan, eh, usulnya. Di Demak runtuh ya setelah Trenggono itu siapa itu? Lupa. Demak runtuh kemudian setelah apa runtuh nanti muncul Pajang ya. Jadi ya perebutan kekuasaan di era-era kerajaan itu memang seperti itu antar anak gitu ya. Ya, setelah Pajang, Pajang itu Joko Tingkir gitu ya, Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya itu Joko Tingkir. Eh, tapi nggak tahu dulu udah ada dawet atau belum ya. Kalau sekarang yang terkenal dawet itu ya, Joko Tingkir ngombe dawet itu. Ya. Nah, tapi nggak tahu dulu ada. Eh, dari situ Pajang runtuh, kemudian Mataram berdiri. Jadi abad-abad ke akhir abad 16 ya. Akhir abad ke-16. Ya, 1580-an atau berapa. Nah, setelah itu ya kemudian dibabat di Alas Mentao ini yang dikenal kota gede sekarang, dibangun itu dari Senopati Eng Alogo, kemudian Sultan Hanyokroowati, kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini Mataram. Nah, Mataram inilah yang kemudian nanti apa eh, ter- terpisah ya menjadi Mataram, dari Mataram Pleret. Ya, di sini masih ada Pleret. Ya, kemudian rusak gara-gara Amangkurat I, anaknya anaknya Sultan Agung. Kemudian Amangkurat II membangun kerajaan Mataram di Kartosuro. Ya, Kartosuro. Tapi kemudian terjadi pecah ketika masa Amangkurat IV ya, sehingga anak-anaknya ya sudah kematian itu, anak-anaknya pecah membentuk
Akhirnya terpecahlah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Surakarta itu Pakubuwono, Yogyakarta Hamengkubuwono. Nah, perdamaian ini kemudian ditengahi oleh salah seorang ya anak Amangkurat itu sendiri, yaitu namanya Raden Sandio atau yang dikenal dengan Mbah Nur Iman Melangi, Kiai Nur Iman Melangi. Nah, Mbah Nur Iman Melangi ini, ya, ini saya punya penelitiannya. Nah, ini beliau mendamaikan adik-adiknya ini. Jadi beliau itu anak keempat atau kelima itu dari Amangkurat IV. Tapi sudah mendamaikan, dia mau pergi lagi berdakwah. Ya. Jadi memang hidupnya lahirnya di pesantren, kemudian ketika diangkat raja dia nggak mau, milih berdakwah. Begitu juga ketika ada geger-geger dan kemudian berimbas pada perjanjian Giyanti, nah ini beliau kemudian tetap berdakwah. Nah, ini nah, keturunannya saat ini memang alim-alim. Jadi keturunan raja yang katakanlah alim-alim dari keturunan Banur Iman. Salah satunya yang kita kenal itu Pak Tamyiz. Udah pernah diajar belum ya? Nah, ini dulu dekan FII sebelum Pak Asmuni. Sekarang ngajar usul fikih atau apa? Makosid syariah. Nah, itu Pak Tamis itu keturunan keenamnya. Keenam atau tujuh gitu ya. Nah, tapi dari apa kalau ya keturunan Banur Iman biasanya menyembunyikan gelar R-nya. Itu. Nah, nanti dari Banur Iman lahir eh, banyak ulama, ada Taftazani, Kiai Salim. Ya. Kalau Pak Tamis itu dari Kiai Salimnya. Nah, nanti dari Hasan Basari itu punya anak namanya Abdul Rosyad. Nah, dari Abdul Rosyad punya anak namanya Kiai Mudakir dan Kiai Munawir. Nah, Munawir Kapia. Nah, nanti Kiai Mudakir punya anak namanya Kahar. Sehingga disebut Kahar Mudakir yang menjadi rektor UI pertama di UI itu. Nah, ini Prof. Kahar Muzakir ini ponakannya Kiai Munawir dan terus itu. Jadi nah, terutama ulama-ulama Jogja memang rata-rata keturunan Kiai Kiai Melangi, ya, apa? Kiai Nur Iman Melangi. Nah, ini kita kaji nanti. Nah, dari Jawa kita ke Banjar, ya, ada kerajaan Banjar di sana. Ini teman-teman yang di Kalimantan sudah tidak asing lagi. Terutama tokohnya yang terkenal adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini bukunya banyak banget. Salah satunya adalah Sabilul Muhtadin. Ya, Sabilul Muhtadin fi Irsyadil Mubtadiin. Ya, ini buku dikaji terutama orang Melayu, Malaysia. Jadi pernah saya ke Malaysia itu mereka mengkaji ini, ya, dia mengkaji ini. Nah, dari situ kemudian sebenarnya bisa kita kaji bagaimana Islam di Timur, Sulawesi, ya, dan ini ya kita langsung masuk aja. Tapi masalahnya di sana itu, yaitu peninggalan karya ini belum ada, ya, sehingga kita tidak kaji itu. Ya, eh, hanya sejarahnya saja. Tapi kalau karyanya ada itu penting untuk dikaji. Tapi saya kira ada, tapi belum kita temukan. Maksudnya kalau ada yang punya akses itu boleh nanti disampaikan. Kemudian ada Islam era kolonial. Nah, ini menariknya adalah ketika di Indonesia puncak penjajahan Belanda itu abad 19. Jadi eh, perang di Ponorogo 1825 sampai 30 kalah. Perang Imam Bonjol ya Padri 1835 kalah juga. Kemudian 1818 di Banten runtuh, ya. Kerajaan Islam Banten, ya, tahun 1811 kalau nggak salah, berlanjut 1818 ini runtuh juga. Begitu juga di Aceh 1870-an kalah, ya. Di 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 Banjar juga seperti itu. Pokoknya semua kalah ditaklukkan Belanda. Nah, ini puncak penjajahan Indonesia itu ya sebenarnya abad ini. Jadi 100 tahun dia Belanda itu menjajah. Kalau dulu cuma dagang, ya. Nah, tetapi menariknya ini yang menjadi disertasi saya. Abad ke-19 itu adalah puncak keemasan ulama Nusantara di Haromain. Ya.
Oh, itu yang menjadi kajian saya itu puncak keemasan ulama Nusantara di Haramain. Jadi ulama-ulama kita mulai ada Syekh Khotib Sambas, ya, dari Sambas, kemudian ada Syekh Usman, eh, Syekh Junaid Al-Batawi, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dilanjutkan muridnya Syekh Muhammad Khotib Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmasyi, Syekh Mukhtaruddin Al-Buguri, ya, sampai nanti Syekh Yasin Al-Fadani. Jumlahnya puluhan ya, puluhan. Nah, ini mereka menjadi ulama, katakanlah guru besar di Masjidil Haram. Lah kok bisa? Wah ini karyanya sampai saat ini masih saya punya banyak koleksi kalau ulama-ulama abad 19 ini. Ya. Nah, ini yang kita kaji. Bagaimana ini sehingga ketika alumni-alumni Haramain terutama abad 19 pulang haji, nah inilah yang menjadi pembaru di Indonesia. Kita lihat ada Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan NU. Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912, NU 1926. Ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan Perti, ya. Kemudian ada eh, Hos Cokro Aminoto, ya. Hos Cokro Aminoto eh, ini mendirikan Syarikat Islam, ya, yang dulunya SDI Haji Samanhudi kemudian jadi SI, ya, Syarikat Islam, dan banyak lain ulama-ulama itu adalah alumni Haramain. Nah, sehingga apa? Pikirannya terbuka, akhirnya yang merdeka itu. Ya. Ini usaha dari ulama alumni Haram. Nah, ini maksudnya era-era ini dari masa Kanjeng Nabi sampai nanti ini kita akan mengkaji. Nah, bagaimana mengkajinya? Ini nanti tinggal ketuanya siapa ini? Mas Masih Rofi, Mas Pak. Rofiul. Masih Rofiul. Iya. Mungkin gantian, Pak. Diganti siapa? Misbah. Rafiul aja Pak Nathan. Ya, Rofiul. Udah. Sepakat ya, ittifak. Jadi nanti ini dibagi tema-tema ini disesuaikan ini ada berapa ini? Dan 16, Pak. Ada tema. Yo pas berarti kan. Nanti minggu pas ya. Lebih satu, Pak, Ya, sebenarnya. nanti yang sampai sini aja. Ini yang 16 nggak usah. Bisa. Sama seperti kalau apa apa tugas-tugas kita, jadi membuat naskah dan juga membuat PPT. Adapun naskah atau makalah, ya ini seperti jurnal, ya, judul, abstrak, pendahuluan, isi, kesimpulan, daftar pustaka. Teman-teman udah nggak asing itu kan. Eh, Nanti untuk bisa dipublikasikan menggunakan Zotero 15 sampai 20 halaman, minimal 25 maroji. Kalau mungkin semester lalu sudah banyak di Ma'fu Anhu gitu ya. Nah ini saya kira sudah banyak belajar ya dari semester lalu, kan udah tambah semester harusnya tambah kemampuan ya. Nah, ini harus ditingkatkan lagi. Ya begitu juga jadi nanti UTS UAS itu di akhir, UTS UAS di akhir, dan absensi ya minimal ya berapa itu. Pokoknya 11 kali pertemuan itu harus hadir. Jadi kalau di bawah itu memang nggak bisa ditolerir gitu ya. Meskipun nilai UTS UAS-nya bagus gitu. Tapi kalau presensinya kurang ini tidak bisa ditolerir. Itu yang disampaikan oleh akademik gitu. Jadi itu ya yang kita kaji. Nah ini dulu itu saya punya tantangan sama mahasiswa.